Shalom. Puji nama Tuhan. Biarlah sore hari ini kita bersuka cita karena Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Kasih-Nya, cintanya terlebih dalam hidup kita. Mari kita membalas cinta kasih Tuhan dengan memberikan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Kami bawa hidup kami sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kau tahu kerinduan kami untuk kami datang bersekutu di hadapan Tuhan. Yang terutama dalam hidup kami mau menyenangkan hati-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, sore hari ini jamah kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama-Nya. Yang terutama dalam hidup, yang
sore hari ini Tuhan. Tiada hentinya kami bersyukur dan selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Karena cinta-Mu yang selalu nyata dalam setiap hidup kami. Kasih-Mu selalu ada dalam setiap keluarga kami. Terbukti sampai hari ini, detik ini, kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, sore hari ini kami bawa seluruh hidup kami di dalam tangan Tuhan. Kami mau memuji, kami memuliakan, karena cinta Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah pada saat hari ini. Haleluya, amin. Allah kita sumber kekuatan yang luar biasa. Hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari sama-sama katakan, Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. haleluya. Mari kita terus memuji nama Dia. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Yes, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya,
menjadi sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Saat kita mulai merasa lelah, Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Kita mau tetap bangkit, kita mau berkemenangan saat kita mau datang dengan sungguh-sungguh di hadapan-Nya. Amin. Biarlah kekuatan Allah selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Saat kita mau tetap cinta, kita mau tetap setia kepada Tuhan, percayalah kekuatan Tuhan selalu diberikan kepada kita. Terlalu banyak kasih Tuhan, cintanya Tuhan yang kita terima. Biar ada saatnya kita datang di hadapan Tuhan, kita memberikan cinta kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus.
sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa.
biarlah ini pujian keluar dari dasar hati kami Tuhan. Tidak hanya sekedar kami memujikan pujian ini, dengan kerinduan kami dari dasar hati kami yang paling dalam. Kau tahu hati kami sangat mencintai Engkau Tuhan. Kami sangat rindu belajar terus mencintai Engkau. Sekali lagi, dalam keadaan apapun, kami mau tetap cinta. Karena cinta Tuhan selalu ada buat kami. Cinta Tuhan tidak pernah pudar dalam hidup kami. Kalaupun seringkali cintanya manusia sering pudar, tapi cintanya Allah tidak pernah pudar dalam hidup kami. Shinatakana raya maya sikana, hinatakana raya maya sikana, hinaraya maraya sikana. Biarlah saat ini sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, mereka terkoneksi dengan Tuhan. Mereka terkoneksi dengan Engkau Yesus. Mereka mengalami pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hadirlah dalam setiap hidup kami. Hadirlah dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Layakan hidup kami Tuhan. Layakan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku bersyukur buat cintamu. Ku bersyukur buat kasihmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bawa hidupku untuk lebih mengenalmu. Bawa hidupku untuk lebih mencintai Engkau. Bawa hidupku. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang begitu ajaib dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sore ini kembali Tuhan kami boleh menikmati hadirat dan lawatan Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau akan memberkati setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, sore hari ini kami boleh mengerti akan isi hati-Mu dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu mampukan kami untuk kami boleh mendengar setiap perkataan firman dan biar kiranya Roh Kudus yang akan menerjemahkan lebih lagi dalam setiap kehidupan kami untuk kami boleh mempraktekkannya dalam setiap hidup ini. Terima kasih Bapa buat waktu kesempatan sore hari ini. Lawatlah setiap kami dimanapun kami berada supaya kami boleh betul-betul mengalami perubahan demi perubahan semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua saudara dimanapun saudara berada sore hari ini. Kembali saya mengucapkan supaya setiap kita boleh mengalami kekuatan Tuhan. Yakin dan percaya kalau saudara betul-betul memiliki kerinduan yang dalam untuk senantiasa mencari wajahnya, maka Tuhan sendiri yang akan melawat. Apapun yang menjadi kebutuhanmu, Tuhan pasti mencukupkan dengan caranya yang ajaib dan sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik. Dan sore hari ini kembali kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya berikan judul khotbah sore hari ini, pelayanan yang berdampak. Bapak Ibu semua saudara, kalau kita bicara soal pelayanan, ada banyak orang berkata bahwa aku tidak terpanggil untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Karena konsep berpikir kita selama ini kalau kita menjadi seorang pelayan berarti kita harus full time. Ya, ada banyak contoh ya, orang-orang yang dipanggil Tuhan secara full time itu memang ada. Seperti di tempat kita di gereja lokal kita ada namanya Pak Isworo, Pak Agung, Bu Teri, Bu Yusni dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan secara full time. Tapi pada saat sore hari saya kepingin menyampaikan bahwa ada kebenaran yang harus kita mengerti bahwa setiap kita sebetulnya itu terpanggil menjadi seorang pelayan di hadapan Tuhan. Kita akan buka terlebih dahulu dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Kita akan baca bersama ayat firman Tuhan ini, kitab Injil Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-45.
Ya, dikatakan di sana bahwa karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu, sore hari ini kita melihat ayat firman Tuhan ini yang berkata bahwa anak manusia yaitu Yesus sendiri itu datang ke muka bumi bukan untuk dilayani. Sebetulnya dia layak untuk dilayani karena dia adalah Tuhan, dia adalah Raja, dia adalah yang tertinggi yang patut untuk menerima pelayanan sebetulnya. Tetapi ayat firman Tuhan katakan sore hari ini sebagai sebuah contoh bahwa kita pun sebagai anaknya, sebagai muridnya, sebagai pengikutnya, pengiringnya, kita pun harus juga meniru guru kita, Tuhan kita yaitu Yesus. Dia katakan bahwa anak manusia juga datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau kita baca secara komplit perikop ini Bapak Ibu, ini kisah ini terjadi pada waktu Yakobus dan Yohanes muridnya itu dia datang kepada Yesus secara pribadi dan ngomong, Tuhan kalau boleh izinkan kami meminta sesuatu. Dan mereka berkata, nantinya biarkanlah kami ini bisa duduk bersama dengan Tuhan di surga, satu di sebelah kiri dan satunya di sebelah kanan. Sehingga selanjutnya ayat firman Tuhan ini berkata tentang di dalam Markus 10 ayat yang ke-45. Supaya kita boleh menjadi orang-orang yang diberkati dan dihargai, kita harus menjadi seorang pelayan. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini, mari saya betul-betul menghimbau kepada setiap jemaat Tuhan yang ada sore hari ini, mari kita mau terlibat menjadi orang-orang yang melayani. Sekali lagi bahwa kalau kita melayani bukan berarti kita harus tinggalkan pekerjaan kita, kesibukan kita, rumah tangga kita, terus kita sepenuh waktu melayani Tuhan. Bukan. Memang ada orang-orang yang terpanggil secara khusus, ya mereka menyerahkan hidupnya sepenuh waktu untuk melayani Tuhan. Tapi di sini saya kepingin menyatakan bahwa mari kita sebagai pribadi kita juga harus melayani Tuhan. Ya. Sebab apa? Allah kita Tuhan yang kita sembah, yang selama ini kita agung-agungkan pun dia telah memberikan sebuah pernyataan diri bahwa dia datang ke muka bumi bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Biarlah kalau kita betul-betul menyatakan diri sebagai seorang murid, ya, kita juga harus meniru guru kita untuk kita juga melayani. Ya. Kita melihat di dalam Alkitab ada seseorang yang begitu luar biasa, dia betul-betul menjadi seorang pelayan Tuhan yang begitu luar biasa dipakai Tuhan dan pelayanannya begitu berdampak, tetapi dia tidak meninggalkan pelayanannya. Tidak meninggalkan pekerjaannya, ya, yaitu Paulus, Bapak Ibu. Kalau kita baca terlebih dahulu di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 8-9. Ini menyatakan bahwa Paulus ini meskipun dia sangat sibuk di dalam pelayanan, pergi ke sana ke sini untuk memberitakan Injil Kerajaan, tetapi beliau tetap ada di dalam marketplace, dalam pekerjaannya. 2 Tesalonika 3 pasalnya ayat yang ke-8 dan 9. Ya, berkata demikian. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. 9. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu semua supaya kamu ikuti. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-34. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-34. Ini ayat-ayat saya bagikan supaya Bapak Ibu mengerti, ya, bahwa Paulus yang sebegitu sibuknya di dalam pelayanan, tetapi dia masih ada di dunia pekerjaan. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Jadi Paulus pada waktu dia pergi untuk memberitakan Injil Kerajaan dari kota ke kota, dari satu negeri ke kota negeri yang lain, itu dengan membiayai sendiri, ya, perjalanannya. Ini bukti bahwa Paulus yang adalah seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, tapi dia tetap ada pekerjaan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi kalau sore hari saya sampaikan bahwa kita semua harus terlibat di dalam pelayanan, maka bukan seperti pengertiannya bahwa kita harus tinggalkan usaha pekerjaan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, enggak. Ya, tetapi kita tetap harus melayani. Ya. Saya berharap sore hari bahwa kita mau belajar sesuatu Bapak Ibu. Ya. Saya belajar bahwa hidup ini singkat. Ya, kalau kita tidak menyerahkan hidup kita untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya, ya, dalam hal ini kita melayani apapun, ya, kita akan berdoa nantinya kira-kira apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita terlibat di dalam pelayanannya. Ya. Dan kita akan masuk lebih dalam lagi, dasar motivasi kita itu apa sih supaya kita ini betul-betul memberikan diri kita untuk melayani Tuhan. Kita akan buka terlebih dahulu dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Sekali lagi yang pertama saya katakan bahwa kenapa kita harus melayani, karena Tuhan Allah kita telah memberikan contoh dirinya pada waktu dia datang ke muka bumi bukan untuk dilayani tapi melayani. Ya. Terus dasar motivasinya apa? 1 Korintus 6:19.
Ya, di sini dikatakan bahwa atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini yang pertama Bapak Ibu yang harus kita mengerti. Pada waktu kita membuka diri, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, berarti kita sudah tidak punya hak atas kehidupan kita. Dikatakan oleh ayat firman Tuhan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, di mana Roh Kudus itu tinggal di dalamnya. Dan pada saat sore ini kita mengerti bahwa hidup kita ini bukan milik kita sendiri, tapi milik Allah. Oleh sebab itu kita harus melakukan apa yang diberikan oleh Tuhan. Ya, contohnya untuk kita melayani, kita harus melayani juga. Ya. Yang kedua, 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yang kedua, dasar supaya kita ini termotivasi untuk kita melayani Allah kita, yaitu kita telah ditebus oleh Dia. Bapak Ibu, kalau Yesus tidak datang ke muka bumi untuk menebus kita, maka kita akan mengalami penghukuman yang kekal. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Dia memberikan dirinya untuk mati tergantung, menggantikan posisi kita. Biarlah ini menjadi sebuah dasar dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita ini selama kita ada di muka bumi, jangan cuma kita melakukan aktivitas untuk kepentingan kita sendiri, hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan kita, tetapi kita mau menyerahkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita yang seharusnya mati terhukum, ya. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, maka kita ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita melayani Dia. Oleh sebab itu sore hari saya meminta kepada setiap kita, ya, mulai Bapak Ibu di dalam sepanjang tahun 2026 ini, saya berharap setiap jemaat tidak ada cuman jemaat yang cuman duduk diam, ya, menerima. Tapi saya berharap bahwa setiap kita terlibat. Oleh sebab itu mulai sore hari ini, setelah kita mendengarkan tentang firman Tuhan ini, mari datang, ya, kepada Bapak Ibu Gembala, menyerahkan diri. Ya, tanya, Pak, Bu, kalau untuk saya ini sebenarnya di mana, ya, pelayanannya? Atau kita berdoa, kalau Tuhan sudah memberikan sebuah sinyal kepada setiap kita untuk kita melayani, berikan hidup kita. Jangan kita berpikir, loh, kok Tuhan kasih aku sesuatu yang kecil, ya, yang tidak terlihat, ya, sepertinya, ya, tidak mungkin tampil di mimbar. Enggak apa-apa, yang penting kita memberikan hidup kita untuk kita melayani Allah kita. Setuju Bapak Ibu? Ya, saya berharap mulai sore ini kita mau belajar untuk itu, ya. Saya percaya bahwa tahun ini, tahun 2026, kalau kita mendengarkan ada banyak hal-hal yang mengkhawatirkan kehidupan kita, menakutkan, tapi kalau kita betul-betul mengerti tentang panggilan kita, untuk kita memberikan hidup ini melayani Dia, Raja dan segala Raja, dan Tuhan dan segala Tuhan, saya percaya bahwa yang dikhawatirkan oleh dunia tidak akan pernah kita alami dalam hidup ini. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mau katakan, mari datang kepada Bapak Ibu Gembala, atau mungkin kepada kami, para staf gembala, untuk menyerahkan hidup, bukan untuk sebagai full time. Kalau memang ada panggilan full time, silakan, monggo Bapak Ibu. Tapi saya harapkan sore ini, siapapun saudara, dari background yang seperti apapun, berikan hidupmu untuk melayani Tuhan. Dan sore ini kita mau belajar Bapak Ibu, supaya pelayanan kita ini tidak sekedar pelayanan yang biasa-biasa, tapi pelayanan yang berdampak. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ya, saya berikan rahasianya, yaitu 4P. Yang pertama yaitu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ini sangat penting Bapak Ibu. Saya masih ingat Bapak Ibu, pada waktu saya itu setelah lulus SMA, ya, saya memang dari sejak kecil disuruh ke gereja, ya, sekolah minggu dan sebagainya. Tapi cuma saya ikut-ikutan dengan teman. Sampai saya lulus SMA, saya bekerja, ya. Tetapi saya ini seringkali mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Lumajang. Ya, suatu ketika ada sebuah KKR, saya masih ingat, yang dihadiri pada waktu itu ada tim dari Australia. Ya, pada waktu ada panggilan untuk baptisan Roh Kudus, saya maju ke depan. Dan pada waktu saya mengangkat tangan Bapak Ibu, tiba-tiba kaki saya ini seperti berdiri di ujung kaki, seperti orang menari. Itu saya mengalami lawatan Tuhan. Dan betul-betul di sepanjang ibadah itu saya mengalami jamahan Tuhan yang begitu luar biasa. Saya menangis, ya. Dan saya pulang, saya ingat naik beca itu tidak bisa ngomong bahasa Indonesia, tapi ngomong seperti berbahasa roh. Dan sejak itu kehidupan saya boleh mengalami perubahan. Ada sebuah kerinduan untuk saya dipakai oleh Tuhan. Dan saya betul-betul rindu bahwa sore hari ini, rindukan bahwa ada perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Perjumpaan secara pribadi. Kita lihat di dalam Alkitab ada seseorang yang dulunya sangat benci dengan Allah. Sangat benci betul sehingga dia kepingin membunuh pengikut-pengikutnya. Tapi suatu ketika pada waktu dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, maka kehidupannya berubah. Kita akan lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Ya, ini pribadi tidak asing, seringkali kita mendengar tentang hal ini. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayatnya 3 sampai 6 berkata demikian,
Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ya. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Titik itulah Saulus yang tujuan awalnya dia kepingin membunuh, ya, membinasakan seluruh pengikut Kristus. Tetapi dia secara pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka kehidupannya setelah itu berubah. Kita akan lihat di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Filipi 3:10 berkata demikian, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bapak Ibu, kita melihat Saulus yang dulunya adalah orang yang sangat membenci Tuhan, sangat membenci dan ingin membinasakan seluruh pengikut Tuhan. Tetapi setelah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita melihat ayat ini muncul, Bapak Ibu. Dikatakan di sana bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Ya. Kata mengenal di sini saya cari tahu tadi di dalam bahasa Yunani artinya ginosko, memiliki hubungan yang sangat intim sampai menghasilkan sebuah buah. Artinya ini adalah ginosko, ini seperti hubungan suami istri yang sangat intim sampai menghasilkan anak keturunan. Ini yang Paulus rindukan, Bapak Ibu. Artinya bahwa setelah dia mengalami perjumpaan pribadi, ada sebuah tekad yang begitu luar biasa. Tuhan, inilah aku. Pakailah hidupku untuk menjadi alatmu di dalam perjalanan kehidupan yang akan datang. Dan itu betul-betul terwujud, Bapak Ibu. Kita melihat bagaimana pelayanan seorang Paulus yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu sore hari ini, kalau engkau rindu, mungkin Bapak Ibu yang sore hari ini mendengarkan firman ini, sudah belajar untuk melayani. Sudah bertahun-tahun, tapi kita mau belajar di sepanjang tahun 2026 ini, supaya pelayanan kita ini tidak biasa-biasa lagi. Tetapi pelayanan kita menjadi pelayanan yang sungguh-sungguh berdampak, sungguh-sungguh bermanfaat buat orang lain. Oleh sebab itu mintalah kepada Tuhan supaya apa? Ada perjumpaan pribadi. Macam-macam, Bapak Ibu. Tuhan ingin menjumpai setiap kita itu dengan caranya Dia sendiri. Yang penting Anda mengalami sebuah perubahan dalam kehidupan karena engkau betul-betul mengalami Dia secara pribadi dalam setiap hidup kita yang merubah ya gaya pelayanan kita ke depannya, supaya apa yang kita kerjakan itu betul-betul bermanfaat buat banyak orang lain. P yang kedua, yaitu proses pembentukan. Ya, setiap kita tidak akan lepas dari hal ini, Bapak Ibu. Supaya karakter kita semakin sama serupa seperti Kristus, maka kita juga harus mengalami proses dalam pembentukan karakter kita. Saya ngalami, Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir kalau saya berdiri hari ini tuh tidak pernah ngalami sesuatu. Saya ngalami banyak hal yang banyak orang berpikir kok bisa ya? Sudah cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, ya, melayani Tuhan, tetapi Tuhan izinkan. Tapi saya berpikir bahwa itu semua adalah proses yang semakin membuat saya bertumbuh dewasa. Saya bisa membandingkan antara kehidupan saya 10 tahun, 15 tahun yang lalu dengan sekarang. Saya semakin, kalau ada masalah persoalan yang saya hadapi hari ini, saya semakin kuat. Ya. Saya semakin stabil. Kenapa? Saya percaya lewat setiap proses kehidupan dan pembentukan itu membuat saya semakin bertumbuh di dalam pengenalan saya akan Tuhan. Dan yang kedua, karakter saya semakin terbentuk seperti Dia. Ini penting, Bapak Ibu. Paulus pun ngalami. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24, 27. Ya, kita baca aja supaya kita semua ngerti. 2 Korintus 11 ayat yang ke-24, 27. Setelah dia menyerahkan diri di dalam ladang pelayanan itu, tidak mulus pelayanannya ya. Kita lihat apa saja yang dia alami dalam hidupnya yang membentuk kehidupannya semakin berkualitas pelayanannya. Ya, dikatakan di sana bahwa 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah-tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ya. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Bapak Ibu, kalau kita melihat tentang hal ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Yang membentuk karakternya semakin betul-betul tangguh. Ya, dan kita melihat hasil akhirnya, kita bisa merasakan ya, dampak dari pelayanan Paulus sampai detik hari ini. Kenapa bisa terjadi? Karena yang pertama, pada waktu dia berproses ya dalam pembentukan karakter, dia ngikutin, tidak memberontak.
Oleh sebab itu pada saat sore hari ini apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam pembentukan karakter, kita berkata, Tuhan teruskan sampai aku betul-betul seperti Kristus. Ya. Mungkin hari ini kita berkata, iya Pak benar, saya sudah pelayanan, saya sudah sungguh-sungguh pelayanan, tapi saya seringkali dirasani, seringkali saya disalahartikan dan sebagainya. Tidak apa-apa, itu bagian dari pembentukan proses karakter kita semakin sempurna. Mungkin di dalam pelayanan kita selama ini saya tidak ngarani istilahnya. Ada sesuatu yang mendasarkan pelayanan kita ini yang kurang tepat. Tapi lewat pembentukan karakter tadi itu kita semakin ngerti bahwa kita melakukan semua hal itu dengan ketulusan hati, bukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Ya, sebab ada banyak, Bapak Ibu, saya seringkali melihat, bukan saya itu menghakimi ya, ada banyak orang-orang yang kesannya melayani Tuhan tapi dengan sebuah tujuan. Ya. Oleh sebab itu pada saat sore ini supaya pelayananmu berdampak, mari izinkan Tuhan untuk mengizinkan proses demi proses kehidupan terjadi. Saya ngalami Bapak Ibu, ya pada waktu saya ngalami kehancuran dalam bisnis tahun 2005 dan Tuhan izinkan saya juga sampai masuk penjara 1 tahun 3 bulan. Itu semua proses kehidupan, tapi di sana saya juga ngalami tentang siapa Tuhan yang saya kenal selama ini. Ya bagaimana penyertaannya, bagaimana pemeliharaannya sehingga membuat saya sampai hari ini tetap bertahan. Ya, kalau tidak mengalami proses pembentukan itu, saya nggak ngerti hari ini ada di mana Bapak Ibu. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini, izinkan Tuhan untuk terus melakukan proses pembentukan dalam setiap kehidupan kita. P yang ketiga, yaitu pelipat gandaan melalui pemuritan. Ya, kita lihat, Paulus pun juga melakukan hal yang sama. 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang kedua, dan ayat yang ke-18. 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang kedua, berkata demikian, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ini pernyataan Paulus ya, terhadap Timotius. Dia nyatakan bahwa Timotius ini adalah anak didiknya dia. Anak yang betul-betul dia bina, yang dia ayomi, yang dia arahkan, yang dia betul-betul mengajar dia. Ya. Ini penting Bapak Ibu, bahwa kita ini harus betul-betul melakukan pemuritan. Kalau enggak Bapak Ibu, jadi apa yang kita lakukan hari ini nanti tidak ada orang yang bisa kita melanjutkan. Ya, kita bersyukur ya beberapa waktu kemarin kita melihat bahwa di tempat kita pun gereja lokal yang ada dari Ibu Gembala itu menyerahkan tongkat estafet kepada generasi selanjutnya supaya apa? Pelayanan ini tetap berlanjut. Apa yang sudah diletakkan dasar-dasar dan nilai-nilai kebenaran itu dilanjutkan dan semakin ditingkatkan. Ini yang harusnya terjadi Bapak Ibu. Contoh, mungkin ada di antara kita hari-hari ini adalah pemain musik ataupun pelayanan pujian penyembahan. Mulai berdoa, minta kepada Tuhan. Karena ini berkaitan dengan talenta. Ya kan? Kita berdoa, Tuhan kira-kira siapa yang Tuhan pilih? Tuhan tunjuk supaya aku muridkan mereka, dipersiapkan dari sejak dini. Supaya apa? Supaya mereka dilatih ya, secara kemampuan, dilatih juga secara ilmu pengetahuan yang ada. Supaya nantinya kita bisa memuridkan orang ini dan kita akan melihat orang-orang yang begitu luar biasa, generasi selanjutnya yang dipakai Tuhan. Kita tidak boleh cuman berhenti sampai di sini Bapak Ibu. Dan kita jangan sampai merasa tidak nyaman kalau ada orang-orang di bawah kita yang lebih muda, yang Tuhan persiapkan untuk dipakai. Saya masih ingat ya, beberapa puluh tahun yang kemarin, saya ini adalah seorang pelayan di pujian penyembahan. Saya adalah seorang worship leader. Suatu ketika Tuhan munculkan orang-orang muda, ya, yang mulai kelihatan talentanya. Saya masih ingat, saya boleh sebutkan nama saja, mungkin hari ini beliau tidak ada di sini, namanya Taman. Ya. Taman ini seorang muda, dia mau belajar untuk menjadi seorang worship leader, dan kebetulan dia kerja di toko saya, dan saya mulai melatih dia, mengajar dia, memberikan sebuah nilai-nilai, dan bagaimana caranya sebagai seorang worship leader, dan akhirnya betul Tuhan pakai dia menjadi seorang worship leader sebelum pergi dari kota Pasirian. Ya, ini yang harus kita lakukan. Jangan kita merasa terganggu, jangan merasa kita tersaingi dengan orang-orang yang Tuhan persiapkan untuk mereka boleh menggantikan posisi kita. Ini penting Bapak Ibu, ya, melipat gandakan melalui pemuritan, ya, supaya apa yang kita kerjakan hari ini tetap berkelanjutan. Yang keempat dan yang terakhir, yaitu perkenanan Tuhan. Sekali lagi, kalau kita sudah melakukan yang pertama mengalami perjumpaan ilahi, ya, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, proses pembentukan, ketiga pelipat gandaan, tetapi yang lebih penting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan dan bukan perkenanan manusia. Seringkali ada banyak orang terlibat di dalam pelayanan karena cuma pengen dilihat, ya, dahsyat, luar biasa, berpenampilan gitu ya. Apalagi saya jujur katakan bahwa orang-orang yang pelayanan di mimbar itu orang-orang yang kesannya punya
posisi yang lebih. Kenapa? Tampil kan di depan. Dulu saya juga seperti ini. Kalau saya berpakaian jas rapi, dasi dan sebagainya, sepertinya lebih dibandingkan dengan pelayan yang lain. Ya, itu dasar yang nggak benar. Sehingga bisa-bisa Tuhan tidak memaki kita secara maksimal. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini, biarlah kita mau belajar. Setelah kita melalui proses-proses tadi itu, yang terakhir supaya betul-betul pelayanan kita ini berdampak di semua sisi pelayanan kita, biarlah kita minta perkenanan Tuhan. Ya. Kita buka terlebih dahulu dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-10. Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-10. Ini Paulus juga mengatakan demikian. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Paulus sadar bahwa apa yang dia lakukan sehebat apapun, kalau itu cuma untuk mencari kesukaan kepada manusia, itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Oleh sebab itu dia berkata, Tuhan, aku mau apa yang aku kerjakan dan apa yang aku lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Demikian juga buat setiap kita, Bapak Ibu. Kita mau belajar bahwa apapun yang kita lakukan tidak hanya sekedar dinilai oleh manusia baik dan bagus, tetapi yang lebih dari semua itu bahwa Tuhan yang menilai secara pribadi. Sehingga kita betul-betul melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi bahwa ya motivasi di dalam pelayanan kita ini betul-betul hanyalah Tuhan. Ya, kalau Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan dan semua hanya untuk Tuhan. Saya percaya bahwa sederhana apapun kondisi dan keadaan kita, Tuhan akan pakai kita secara luar biasa. Kita melihat bahwa Yesus sendiri pun itu berkenan di hadapan Bapa sehingga pemakaian Allah terhadap kehidupannya itu dahsyat. Kita akan buka terlebih dahulu dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-18. Ini pernyataan Allah untuk Yesus sendiri. Ya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Ya, ini sebuah statement dari Allah Bapa tentang Yesus pada waktu dia ada di muka bumi. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ada sesuatu yang dinyatakan oleh Allah Bapa tentang perkenanannya kepada Yesus yang melayani pada waktu di muka bumi. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh Yesus selama di muka bumi itu betul-betul berdampak begitu luar biasa. 3,5 tahun Bapak Ibu, kalau mungkin kita mau nyatakan, tidak lama, ya cuma 3,5 tahun, tetapi kita melihat bagaimana karya yang dilakukan oleh Yesus ini berdampak sampai detik hari ini. Ada banyak jiwa-jiwa, ada banyak bangsa-bangsa diselamatkan, itu oleh karena perkenanan Bapa di dalam pelayanan Yesus yang ada. Oleh sebab itu pada saat sore hari, saya mau sampaikan kepada setiap kita, sekali lagi saya mau sampaikan, ya, mulai hari ini pada waktu engkau mendengarkan firman Tuhan ini, minta kepada Tuhan, Tuhan taruh di dalam hatiku kerinduan untuk aku juga meniru ya apa yang Tuhan lakukan selama ada di muka bumi untuk melayani banyak orang. Ya, libatkan aku di dalam pergerakan yang ada. Ya, aku mau serahkan hidupku Tuhan untuk betul-betul dipakai menjadi alatnya Tuhan supaya lewat hidupku ada dampak yang begitu luar biasa terjadi. Sekali lagi saya mau katakan pelayanan itu macam-macam Bapak Ibu. Ya, saya tidak bisa jelaskan karena waktu, tapi sore ini saya percaya bahwa mari kita mau berespon dengan benar. Ya, mulai berdoa dengan sungguh-sungguh, cari tahu kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dan setelah itu ambil keputusan. Dan setelah itu sekali lagi seperti saya katakan tadi, kalau memang pelayanan itu berkaitan dengan pergerakan yang ada di gereja lokal, datang kepada Bapak Ibu Gembala, datang kepada staf Gembala, atau mungkin orang-orang sebagai pemimpin gereja yang ada, kita ceritakan kerinduan kita supaya kita diarahkan, ya, ditempatkan dengan benar, dan kita mau bersama-sama bergandengan tangan untuk kita mau bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, sekarang saya percaya bahwa ini waktunya. Tahun 2026 ini saya percaya bahwa akan ada banyak orang-orang yang dimenangkan. Ada banyak orang-orang yang dibawa datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini, kita mau serahkan hidup kita supaya kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala di depan Tuhan sore hari ini. Saya percaya kalau sore hari ini setiap kita diizinkan Tuhan mendengarkan renungan yang sederhana, yang singkat ini. Tetapi saya percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam setiap diri kita. Kerinduan untuk kita tidak hanya sekedar duduk sebagai orang-orang yang biasa datang pulang begitu saja tanpa ada sesuatu yang kita kerjakan di hadapan Tuhan. Tetapi sore hari ini, mari Bapak Ibu, munculkan dalam hidup kita kerinduan. Tuhan, aku mau melayani Tuhan dimanapun tempatnya. Seperti apapun Tuhan, apa yang harus kami kerjakan. Kami mau belajar untuk kami menyerahkan hidup untuk dipakai menjadi alatnya Tuhan. Mari Bapak Ibu, kalau ini ada dalam hidupmu, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan taruh tangan kirimu di hatimu.
Dan kita mau sama-sama berkomitmen di hadapan Tuhan sore hari ini untuk betul-betul mau dipakai Tuhan dalam bentuk apapun, ya. Yang penting kita mau senangkan hati Tuhan. Haleluya. Bapak, Engkau melihat pada saat sore hari ini tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kalau kami semua rindu sore hari ini untuk dipakai menjadi alatnya Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. Tidak sekedar melayani di gereja lokal yang ada, tapi kami melayani Tuhan di lingkungan di mana kami berada, di dalam rumah tangga keluarga kami. Minimal Tuhan, kami mau ambil peduli Tuhan bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan, untuk kami berdoa dan bersyafaat, mendoakan mereka. Tidak hanya sekedar berdoa untuk kepentingan pribadi, tidak hanya sekedar berdoa untuk kebutuhan diri sendiri Tuhan, tetapi kami mau ambil peduli Tuhan, untuk kami berdoa buat orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kami mau mengadopsi kota di mana kami tinggal, berdoa buat keamanan kota. Kalau seringkali kami dengar di kota ini Tuhan ada terjadi kecelakaan, biarlah kami mau mengadopsi, kami berdoa mematahkan segala kuasa-kuasa roh maut yang ada. Kami mau peduli dengan keadaan lingkungan di mana kami ada Tuhan, supaya kami mau ambil peduli dan berdoa sungguh-sungguh. Kami mau berdiri menjadi orang-orang yang mau melayani seperti Yesus pada waktu ada di muka bumi, yang mau melayani banyak orang. Kami juga mau melayani Tuhan. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini Tuhan, kalau juga ada di antara kami yang dipanggil Tuhan, di dalam hati ditaruh untuk kami ambil bagian di dalam pergerakan ataupun pekerjaan Tuhan yang ada di gereja lokal, sebagai penerima tamu, sebagai pelayan pujian penyembahan, pelayan perjamuan kudus, ataupun pelayan kolektor dan lain-lain. Monggo silakan datang kepada pemimpin saudara, katakan aku rindu melayani, supaya kita diarahkan. Yang penting pokoknya sore hari ini tidak ada seorang pun yang menjadi pengangguran di dalam kerajaan Tuhan, tapi setiap kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan pada saat sore ini saya percaya bahwa setiap kita akan diberikan pengurapan secara pribadi, dimampukan oleh Tuhan untuk kita mengerjakan tugas-tugas dalam setiap hidup kita. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa kami adalah rekan kerja-Mu. Tidak ada seorang pun dari kami Tuhan yang tidak dipilih dan tidak ditetapkan untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan yang ada. Tapi kami semua boleh dilibatkan Tuhan jadi pelayan-pelayan Tuhan yang begitu luar biasa dan berdampak buat lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapa. Dan kami juga pada saat sore ini mau berdoa Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu yang hari ini ataupun orang-orang yang mengikuti worship at home ini Tuhan, dimanapun mereka berada dan dalam keadaan sakit tubuh mereka. Biarlah pada saat sore hari ini kami berdoa bersepakat, kami percaya bahwa bilur-Mu tetap sama dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tetap menyembuhkan, memulihkan, menyehatkan secara sempurna. Kami yakin dan percaya kalau ada bagian-bagian tubuh kami yang sakit, telah disembuhkan secara ajaib sore hari ini. Dan kalau ada bibit-bibit penyakit yang ditaburkan oleh iblis, kami cabut sampai ke akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat sore hari ini. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat ini. Kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan taat melakukan setiap perintahnya, maka keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Di desa, di kota, dimanapun Tuhan tempatkan diberkati. Sawah ladangmu diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati, peternakan dan perikananmu diberkati. Apapun yang kau usahakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Engkau tetap naik dan tidak turun dan jadi kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.